Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel Taman Dakwah Islam. Tamannya kita berdakwah, tamannya kita belajar agama Islam. Kali ini kita akan membahas tentang ilmuwan muslim, bahwa kita sangat banyak sekali mempunyai tokoh-tokoh ilmuwan yang sangat terkenal sekali. Dan ini mengajarkan kita agar kita itu semangat untuk menuntut ilmu. Semangat ya, semoga semangat. Sebelumnya itu mari kita berdoa, doa belajar, maka kita selalu berdoa memanjatkan apapun kita libatin Allah, insya Allah Allah akan mempermudah kita. Dan ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kita belajar tentang ilmuwan muslim. Tokoh-tokoh ilmuwan muslim diantaranya satu Umar Khayyam, yaitu seorang matematikawan dan astronom yang berhasil mengoreksi kalender Persia. Kita ulangi lagi sambil kita hafalkan. Umar Khayyam adalah tokoh matematika yang berhasil mengoreksi kalender Persia. Siapa tadi? Umar Khayyam. Tokoh ilmuwan muslim yang kedua yaitu Al-Biruni, bahwa Al-Biruni itu lahir pada tanggal 4 September 1973 Masehi di Khawarizm, Turkmenistan. Al-Biruni juga ahli matematikawan, astronom, fisikawan, filsuf, sejarawan, ahli geografi. Al-Biruni di sini meneliti garis lintang, proyeksi, peta, kartografi, dan jari-jari bumi. Masya Allah. Karyanya Al-Biruni yaitu Al-Hannun fil Mas'udi, Tahlil Nihayah Al-Makin, Kitab Tafhim fi Tanjim. Sambil kita hafal, Al-Biruni adalah tokoh ahli fisikawan, astronom, matematika. Al-Biruni juga di sini pernah meneliti tentang garis lintang dan jari-jari bumi yang ada di peta, juga proyeksi peta atau kartografi. Al-Biruni juga menghasilkan karya yaitu, ini sering ditanyakan, Al-Biruni karyanya yaitu Al-Hannun fil Mas'udi, Tahlil Nihayah Al-Makin, Kitab Tafhim fi Tanjim. Yang ketiga, ilmuwan muslim yang ketiga yaitu Ibnu Sina. Ibnu Sina di sini sering dinamakan Ibnu Sina. Nama aslinya Abu Ali Husain, lahir di Afshanah atau Uzbek, wafat di Hamdan 1037 Masehi, Persia, tahun 980 Masehi. Jadi Ibnu Sina di sini dikenal dunia bapak kedokteran, bapak pengobatan modern. Biasanya ini Ibnu Sina ini sering ditanyakan, bapak ahli kedokteran itu siapa? Kita jawab Ibnu Sina.
Ibnu Sina pernah produktif menulis sekitar 450 buku, sebagian besar tentang filsuf dan kedokteran. Bahwa karyanya itu dalam bukunya kedokteran dengan karyanya terkenal Hanun Fitti, The Canon of Medicine, As-Shifa an-Najat. George Sarton menyebutnya sebagai ilmuwan paling terkenal dari Islam dan salah satu yang paling terkenal dalam semua bidang. Di sini Ibnu Sina. Ibnu Maskawi ini ilmuwan yang keempat, yaitu Ibnu Maskawi. Lahir di Iran 932 Masehi, wafat 1030 Masehi. Ibnu Maskawi di sini mempunyai akhlak atau watak, ada yang bersifat alami dan ada yang diperoleh melalui pendidikan dan pengajaran. Ibnu Maskawi memperkenalkan pendidikan akhlak dengan dasar doktrin jalan tengah, yaitu khairul umri al-satuha. Karyanya Tahzibul Akhlak, Tartib as-Sa'adah, Akhlak dan Politik, Al-Mustafa, Syair Pilihan, Jawi dan Hirot, Ungkapan Bijak, Asyaribah, Minuman. Bahwa Ibnu Maskawi di sini ahlinya akhlak ya. Kalau Ibnu Sina ahlinya kedokteran. Ya. Kalau Al-Biruni pernah ahli astronom ya. Kalau Umar Khayyam tadi ahli matematikawan dan astronom. Paham sampai sini? Kita lanjutkan lagi, yaitu Al-Battani. Al-Battani Abu Abdillah Muhammad bin Jabbar, lahir di Turki 858 Masehi sampai 929 Masehi. Ahli matematika dan astronomi, penemu istilah azimut, zenit dan sinus, kosinus, kos tangan. Nah, ini ya. Jadi Al-Battani itu penemu istilah azimut, kosinus, sinus, kotangan. Dan Al-Battani sumbangsih terhadap dunia, menentukan garis lengkung kemiringan ekliptika, panjangnya tahun tropis, lamanya satu musim, orbit matahari dan planet. Paham ya? Jadi Al-Battani itu ahli matematika dan astronomi, penemu kosinus, sinus, kotangan. Itu Al-Battani. Kalau Al-Biruni itu tadi garis lintang. Kalau Battani kosinus, tangan, kotangan, dan lain. Yang ketujuh, Al-Khwarizmi. Abu Ja'far Muhammad bin Musa,
lahir di Uzbek tahun 780 sampai 850 Masehi. Ahli matematika dan geografi. Al-Khwarizmi ini penemu aljabar, teori segitiga sama kaki, tinggi dan luas segitiga, jajar genjang, lingkaran. Itu Al-Khwarizmi. Ilmuwan yang ke-8 yaitu Al-Farabi. Abu Nasr Muhammad lahir di Aleppo 870 sampai 950 Masehi. Al-Farabi seringkali disebut dengan ahli filsafat, psikolog, logika, politik, diberi gelar Mu'allim Tsani, guru kedua. Al-Farabi orang pertama yang memasukkan logika ke Arab. Al-Farabi juga filsafat emansi, filsafat kenegaraan, Madinah, fadilah, jahilah, fasikoh, muta'abidah. Karya dalam Al-Farabi di sini al-jam'u baina ra'yi hakimi. Kita ingat-ingat, Al-Farabi adalah bapak ahli filsafat. Kalau Al-Khwarizmi tadi apa? Penemu aljabar, segitiga sama kaki, rumus luas jajar genjang, dan lain sebagainya. Kalau Al-Battani, ya kita sambil ingat-ingat lagi. Kalau Al-Battani yaitu ahli astronom, penemu azimut, zenit, sinus, kosinus. Kalau Al-Biruni itu penemu garis lintang, ya. Kalau bapak kedokteran Ibnu Sina, bapak ahli filsuf Al-Farabi. Next, Al-Kindi. Abu Yusuf bin Is lahir di Kufah 801 Masehi sampai 869 Masehi. Ahli filsafat dan kriptologi. Filsuf Muslim yang pertama itu adalah Al-Kindi. Ini seperti Al-Farabi, ya, ahli filsuf. Penemu teknik analis frekuensi, kriptografi, tulisan dalam bentuk monograf meliputi bidang astronomi, batu-batuan, batu berharga, ya. Karyanya Risalah Fitihraj al-Mu'amma. Next, selanjutnya Ibnu Khaldun. Bahwa Abu Zaid Abdurrahman Al-Hadrami lahir Ibnu Khaldun Abu Zaid Abdurrahman Al-Hadrami lahir
di Tunisia 1332 sampai 1406 Masehi. Next, ilmuwan yang selanjutnya yaitu Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun Abu Zaid Abdurrahman Al-Hadrami lahir di Tunisia 1332 sampai 1406 Masehi. Ibnu Khaldun merupakan sejarawan dan sering disebut bapak pendiri ilmu historiografi, ekonomi, dan sosiologi. Ibnu Khaldun. Kalau Al-Kindi tadi penemu teknik analis frekuensi kriptografi, menghasilkan tulisan dalam bentuk monograf meliputi bidang astronomi, batu-batuan, batu berharga yang mempengaruhi pengkaji Eropa. Next, Abbas ibnu Firnas spesialisasi mekanik. Abbas ibnu Firnas juga ilmuwan hebat, penemu pesawat terbang. Abbas ibnu Firnas penemu pesawat terbang. Hasil karyanya yaitu Mikhatah, alat penentu waktu tenaga air, maket kubah langit, ulama dari Andalus pada kekhalifahan Cordoba. Apa tadi? Abbas ibnu Firnas, penemu pesawat terbang. Next, Al-Jazari. Al-Jazari merupakan ilmuwan penemu ilmu teknik mesin dengan sistem torak atau pompa. Al-Jazari, ilmuwan penemu ilmu teknik mesin dengan sistem torak atau pompa. Selanjutnya Ibnu Tufal, ahli filsafat dan kedokteran. Karya terkenalnya adalah Heybin Saxon, berkisah tentang manusia yang muncul dari sebuah kekosongan. Selanjutnya, ilmuwan Islam selanjutnya yaitu Jabir ibnu Hayyan, yaitu ilmuwan kimia modern dengan karya terkenalnya yaitu Al-Kimya. Jabir ibnu Hayyan. Next, Ibnu Battuta. Nah, ini yang sering muncul. Ibnu Battuta adalah pengembara dan ahli pelayaran Islam zaman
pertengahan. Ibnu Battuta. Pengalaman pengembaraannya dibukukan yang berjudul Rihlah dan membuka minat masyarakat Eropa. Next, ini sering keluar juga, Imam Ghazali. Imam Ghazali merupakan ahli tasawuf, filsafat, teologi, logika, dan fikih. Mendapat gelar yaitu Hujjatul Islam, bukti kebenaran Islam. Next, Ibnu Rushd. Ibnu Rushd, Abu Walid Muhammad Ibnu Rushd, lahir di Cordova, Spanyol 520 Hijriah, wafat di Maroko tahun 595 Hijriah. Menguasai ilmu fikih, filsafat, kedokteran, astronomi, ilmu kalam. Ibnu Rushd juga berpendapat filsafat dan agama tidak bertentangan. Karyanya Bidayatul Mujtahid, Kulliyat Fittib, buku kedokteran yang dijadikan sebagai pegangan bagi mahasiswa Eropa, Fas al-Maghal Baina Hikmah wa Syariat. Demikian merupakan tokoh-tokoh ilmuwan muslim. Semoga kita bisa menirunya menjadi orang yang sukses dunia wal akhirah. Dengan adanya ilmuwan muslim menjadi motivator kita menjadi orang yang berilmu. Sekian dari channel Taman Dakwah Islam, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share untuk video berikutnya. Saksikan video berikutnya dengan mengklik lonceng agar tidak ketinggalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.